teman-teman, kalian pernah mendengar apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Dan salah satu contoh proyek yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang bahaya narkoba di kalangan pelajar. Kita sebagai pelajar diharapkan berpikir kritis tentang masuknya informasi dan dapat menyaring, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada kesempatan kali ini, Moza dan Fadil akan membahas tentang bahaya narkoba di kalangan pelajar. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari siswa-siswi kelas 7E SMP Negeri 1 Garut. Perkenalkan, nama saya Fadil A.S. Putra Faisal. Nama saya Moza dan Fabelia. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya narkoba di kalangan pelajar. Ikutin kita berdua yuk, soalnya ada beberapa narasumber yang akan membantu kita untuk lebih mengenal apa itu narkoba. Iya, sekarang ya Fadil, nanti kita akan mewawancarai beberapa narasumber kita. Penasaran kan? Jadi penasaran? Sebelum itu kita yayal dulu nanti anak semangat. Ayo, perangi narkoba. Jauhi narkoba, stop narkoba, dan paling penting dekati agama. Ada yang sudah tahu apa itu narkoba? Narkoba adalah istilah narkotika, psikotropika, dan bahaya lainnya. Narkotika adalah zat yang terbuat dari tumbuhan, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Selain itu, narkotika juga dapat menimbulkan hilangnya rasa dan ketergantungan. Narkoba itu bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi pada remaja seperti kita dan anak-anak. Mereka biasanya penasaran dengan rasanya, terus ikut-ikutan deh, akhirnya ketergantungan. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri seseorang. Biasanya emosinya tidak stabil. Nah teman-teman, kita akan berangkat nih menuju lokasi narasumber yang akan kita wawancarai. Ikutin kita yuk! Listen to me now. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini aku lagi ada. Pertama, aku akan mewawancarai salah satu dokter mengenai bahaya narkoba di kalangan pelajar. Ikutin aku yuk. Halo teman-teman, sekarang aku akan mewawancarai dokter mengenai bahaya narkoba di kalangan pelajar bersama Dr. Mei. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya dok. Apakah narkotika memiliki manfaat tersendiri? Oke, narkotika mempunyai manfaat dan kita juga biasa memakainya di dunia kesehatan ya. Kebetulan ada beberapa terapi yang menggunakan zat-zat narkotika. Cuman ya itu dia, ada batasan tertentu dan dosis tertentu yang cuma bisa diketahui oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter-dokter. Jadi bagaimanapun harus dalam pengawasan dokter. Pertanyaan kedua, apakah kecanduan narkoba bisa disembuhkan? Cara yang paling efektif untuk mengetahui kita kecanduan narkoba itu adalah dari lingkungan sekitar, keluarga terutama ya. Kalau si anak atau si remaja tersebut udah mempunyai perilaku yang menyimpang dari kebiasaan normal, nah itu orang tua udah harus curiga tuh. Tapi insya Allah masih mau disembuhkan. Yang penting orang tuanya sadar kalau anaknya ini
dan memang ada terapi khusus itu, jadi harus rehabilitasi. Pertanyaan terakhir, apa bahaya narkoba bagi tubuh kita? Yang paling sering terjadi itu gangguan halusinasi. Kayak jadi kita tuh kayak ngomong-ngomong, jadi si anak itu nggak sadar kalau dia tuh sakit gitu. Jadi kayak ngawur, caranya perilakunya menyimpang, atau bisa bahkan depresi. Jadi kayak tidak ada semangat hidup. Kasus-kasus yang mau bunuh diri gimana sayang? Itu tuh yang sering do harm, self harm itu kan karena narkoba biasanya paling sering. Jadi kayak dia udah kecanduan banget dan tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Halo, kali ini aku lagi ada di Polres Garut bersama Om Ajis. Langsung aja ke pertanyaannya. Ada berapa jenis narkoba? Berapa jenis narkoba? Kalau kita lihat dulu ya, kalau itu narkoba itu, kalau secara itu singkatan Kak, narkoba itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kalau narkotika itu ada dari tanaman maupun bukan tanaman, seperti dari tanaman seperti ganja. Kalau bukan tanaman seperti sabu-sabu, gitu kan, tembakau sintetis, itu termasuk narkotika kayak morfin, terus kokain, itu narkotika. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghukum pengguna narkoba khususnya para pelajar? Khususnya para pelajar ya kita hukum dengan sesuai hukum yang berlaku, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kalau misalkan pelajar itu ada barang buktinya, terus terlibat jaringan, kemudian mengkonsumsi, kita hukum dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kemudian ketika misalkan pelajar itu misalkan tidak ada barang buktinya, kemudian positif mengkonsumsi, tingkat kecanduannya tinggi, terus tetapi tidak masuk jaringan gitu, misalkan tidak masuk jaringan, kita arahkan untuk di asesmen dan kita diarahkan untuk dilakukan rehabilitasi. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara tentang bahaya narkoba di kalangan pelajar dengan narasumber salah satu guru sekolah kita, yaitu Bapak Nurul SPD. Langsung aja ke pertanyaannya. Hal apa yang dilakukan pihak sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Kalau di lingkungan sekolah ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah hal terjadi narkoba. Satu, dibuatnya target sekolah. Yang kedua, sekolah bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba. Dan ketiganya, membuat sebuah kegiatan ekstrakurikuler, sehingga kegiatan ekstrakurikuler sebagai tempat penyaluran emosi dari anak-anak untuk menjauhkan penggunaan narkoba. Yang terakhir, sekolah bisa saja dengan melakukan razia secara. Sekian vlog kita kali ini. Jangan lupa ya teman-teman, perangi narkoba, jauhi narkoba, stop narkoba. Dan yang paling penting, dekati agama.